Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa dalam beberapa hal para ulama bisa punya pendapat yang sama, namun dalam hal lain mereka mempunyai pendapat yang berbeda? Nah, jawabannya ada pada sumber hukum Islam, yang mana terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum Islam muttafaq atau yang disepakati, dan sumber hukum Islam mukhtalaf atau yang tidak disepakati. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan mengenai sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau mukhtalaf. Adapun anggota kelompok kami ialah Perkenalkan, nama saya Absar Syah Kautsar. Nama saya Amrullah. Nama saya Muhammad Alfisyar. Nama saya Bilal Al-Daffa. Nama saya Muhammad Alif Syarhuddin Jalil. Nama saya Ais Amanda. saya Aula Zahrawani. Nama saya Fatimatu Sahra. Nama saya Alfi Syahrina Wedari. Nama saya Naila Zaki Karim. Nama saya Aulia Salsabila. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama istihsan, yang kedua maslahah mursalah, yang ketiga istishab, yang keempat sa'duz zariyah, yang kelima urf, yang keenam syar'u man qablana, dan yang terakhir mazhab sahabi. Yang pertama, istihsan. Istihsan menurut bahasa mempunyai arti yaitu menganggap baik. Ahli usul yang dimaksud dengan istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi atau samar-samar, atau dari ketentuan hukum kulli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus, karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Dari pengertian tersebut berarti istihsan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama menguatkan qiyas khafi atau qiyas jali. Contohnya, wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan dan haram menurut qiyas. Yang kedua, ketentuan hukum kulli atau umum kepada ketentuan hukum juz'i atau khusus, yaitu kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Adapun dasar hukum dari hukum istihsan yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Yang artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Menurut mereka, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan kalimat perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal yang lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa istihsan adalah hujjah. Yang kedua, maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Sementara kata mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsalah yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Adapun syarat-syarat maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan. Yang dimaksud
penetapan hukum itu benar-benar membawa manfaat atau menolak madharat. Yang kedua, maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Penetapan hukum itu memberikan manfaat kepada manusia terbanyak atau menolak madharat yang mereka, bukan untuk kepentingan individu seseorang. Yang ketiga, hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma. Yang ketiga, istishab. Istishab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau selalu menyertai. Menurut istilah, istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Macam-macam istishab. Yang pertama, istishab al-adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditedakkan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syara. Yang kedua, istishab umum atau nas, sampai datang dalil yang merubahnya berupa mukhasis atau nasi. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang merubahnya. Yang ketiga, istishab hukum yang ditunjukkan oleh syarat tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Yang keempat, istishab keadaan ijma atas sesuatu hukum untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan. Saddus Zariyah. Saddus Zariyah terdiri dari dua suku kata, Sads dan Zariyah. Sads menurut bahasa mempunyai arti menutup dan Zariyah artinya jalan. Maka Saddus Zariyah mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Adapun secara istilah, Saddus Zariyah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudaratan hendaklah diubah atau dilarang. Pengelompokan Saddus Zariyah. 1. Dengan memandang kepada akibat atau dampak yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi Zariyah menjadi 4, yaitu A. Zariyah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. B. Zariyah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja atau tidak sengaja. C. Zariyah yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana itu lebih besar dari kebaikannya. D. Zariyah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. 2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq al-Syatibi membagi Zariyah kepada 4 jenis, yaitu A. Zariyah yang membawa kepada kerusakan secara pasti, artinya bila perbuatan Zariyah itu tidak dihindarkan, pasti akan terjadi kerusakan. B. Zariyah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau Zariyah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. C. Zariyah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila Zariyah itu tidak dihindarkan, seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. D. Zariyah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu menimbulkan kerusakan. 5. Urf. Urf menurut bahasa artinya adat kebiasaan. Adapun secara istilah syarah, Wahbah Suhaili menyebutkan urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Adapun macam-macam urf. Pertama, dilihat dari segi sifatnya, urf terbagi menjadi 2. A. Urf amali, yaitu urf yang didasarkan kepada praktik atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. Contohnya, berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu.
B. Urf qauli atau disebut juga urf lafzi, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu. Contohnya kata atau ungkapan dalulan untuk menyatakan anak laki-laki. Kedua, dilihat dari segi wujudnya, urf terbagi menjadi dua. A. Urf sahih atau baik yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan dan tidak menyalahi ketentuan nas Al-Quran dan As-Sunnah. B. Urf fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan mudarat dan menghilangkan kemaslahatan. Yang keenam, syar'u man qablana. Syar'u man qablana mempunyai arti menurut bahasa berasal dari kata syar'u syir'a yang artinya sebuah aliran air, sebuah agama hukum syariat, dan qablana artinya sebelum Islam. Menurut istilah, syar'u man qablana adalah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran agama Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud alaihissalam, dan lain-lain. Macam-macam syar'u man qablana. Pembagian syar'u man qablana, syariat dari umat terdahulu dan contohnya. Yang pertama, dinasakh syariat kita, yaitu syariat Islam, tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contoh, pada syariat Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis tidak suci, kecuali dipotong apa yang kena najis itu. Yang kedua, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Contoh, perintah menjalankan puasa. Yang ketiga, tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasakh atau dianggap sebagai syariat kita. Mazhab sababi. Mazhab sababi arti menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah. Berikut ini adalah beberapa definisi sahabat. Yang pertama, definisi sahabat menurut ahli hadis. Sahabat adalah setiap muslim yang melihat Rasulullah SAW walau sesaat. Yang kedua, menurut Said bin Al-Masib, sahabat adalah orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad SAW 1 tahun atau 2 tahun bersamanya dan ikut serta dalam perang 1 atau 2 kali. Yang ketiga, menurut Al-Jahiz, sahabat adalah orang yang kumpul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Yang keempat, menurut Ibnu Jabir, sahabat adalah setiap muslim yang bertemu Rasulullah SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Contohnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar. Macam-macam mazhab sahabi yaitu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah. Yang kedua yaitu perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'. Yang ketiga yaitu perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lain dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Sebagai kesimpulan, sumber-sumber hukum Islam yang mukhtalaf muncul sebagai bentuk pengembangan ijtihad ketika nas tidak memberikan penjelasan yang tegas. Meskipun tidak disepakati oleh seluruh ulama,
Sumber-sumber ini menunjukkan keluasan dan dinamis hukum Islam dalam merespon perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan pendapat bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi. Dari perbedaan, kita belajar menghargai, dan dari ilmu, kita tumbuh menjadi insan yang bijak.